Halo nakama, kembali dengan channel Kejar Win. Kali ini saya akan mereview sebuah film yang bekerja sama dengan para angkatan Mabes Polri. Yang mana rata-rata pemeran dalam film ini adalah anggota dari Mabes Polri sendiri. Yang mana film ini menceritakan antara kisah dua orang sahabat yang mana mereka itu sama-sama memiliki cita-cita menjadi seorang angkatan, tetapi pada akhirnya mereka memilih jalan mereka masing-masing yang sangat bertolak belakang. Dan inilah review film Sang Prawira. Diawali dari sang tokoh utama yang bernama Horas, yang mana Horas ini memiliki cita-cita ingin menjadi anggota polisi, yang mana di dalam mewujudkannya dia terhalang oleh restu orang tuanya, yaitu bapaknya yang sangat tidak setuju jika dia menjadi anggota polisi dan menginginkannya menjadi TKI saja. Beralih ke seorang gadis yang bernama Nauli, ini parasnya, yang dia itu merupakan seseorang yang sangat menyukai Horas, dan ini adalah Gom-Gom yang dia sangat menyukai Nauli dan tidak suka apabila Horas dekat-dekat dengan Nauli, yang padahal Nauli sendiri yang dekat dengan Horas. Waduh, Gom-Gom sangat tidak tahu diri rupanya. Dan di sini terlihat Horas dihajar oleh teman-temannya Gom-Gom dan akhirnya Horas kalah dan tersungkur. Tetapi akhirnya Horas ditolong oleh temannya yaitu Lambo dan pertengkaran pun berhasil dilerai. Ibunya Horas datang kepada seorang ibu-ibu yang kaya raya, yang mana dia datang ke sini berniat untuk menghutang, yang tujuannya hutangnya tersebut digunakan untuk membiayai Horas pergi ke kota guna melancarkan cita-citanya yang ingin menjadi anggota Polri. Horas secara diam-diam di waktu subuh, yang mana keberangkatan ini tidak diketahui oleh bapaknya, yang pada akhirnya ibunya menerima cercaan dan makian dari bapaknya karena mengizinkan Horas pergi, yang mana hal itu sangat ditentang oleh bapaknya. Wow, bapak yang sangat tidak mendukung cita-cita anaknya, tidak patut ditiru ya teman-teman. Singkat cerita, bapaknya mengalami kecelakaan lalu lintas, yang mana yang mengharuskan bapaknya dirawat di rumah sakit, dan pada kenyataannya bapaknya harus dioperasi, yang mana itu membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Dan teman-teman tahu apa yang mengakibatkan bapak ini kecelakaan? Yang ternyata bapak ini diam-diam mendaftarkan Horas ke Badan Kementerian Luar Negeri yang tujuannya untuk melancarkannya, untuk menjadikan Horas menjadi seorang TKI. Wow, cita-cita yang sangat bejat sekali, menjadikan anak terbaiknya hanya menjadi seorang TKI alias pembantu babu luar negeri. Horas pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan oleh ibunya, dan dia semangat untuk berlatih, yang mana latihan fisik, sit up, berenang, pull up, dan segala macam. Yang berbeda dengan Lambo yang dalam berlatih fisik saja malas-malasan, dan juga di dalam belajar di rumah pun juga malas-malasan. Heleh. Di sini kita bisa melihat kegagalan Lambo dikarenakan oleh dirinya sendiri yang sangat bermalas-malasan, yang pada akhirnya di saat pengumuman penerimaan Akpol, Lambo gagal dan Horas berhasil. Wow, patut dijadikan sebuah nasihat. Lambo pun pada akhirnya hidup terkatung-katung di pinggir jalan karena tidak memiliki tujuan lagi. Yang di sini dia bertemu dengan seorang gembel, yang mana dia menjanjikan tempat yang enak dan uang yang banyak. Yang pada akhirnya kita ketahui gembel ini adalah seorang bandar narkoba dari suatu geng yang ada di kota Medan. Yang mana bergabungnya Lambo ini dibuktikan dengan dia membunuh seseorang yang menunjukkan loyalitasnya dan kesungguhannya untuk bergabung di dalam geng pengedar narkoba. Singkat cerita, Horas dan kawan-kawannya lulus dan resmi menjadi angkatan Polri. Yang mana di sini singkat cerita Nauli didatangi oleh Gom-Gom yang tujuannya adalah untuk melamar Nauli. Yang mana hal ini tentu membuat Nauli sangat bimbang. Yang mana menunggu kedatangan Abang Toyib sang Horas yang tidak segera datang. Wow, di sini bisa kita simpulkan bahwa tidak peduli kata-kata manis yang telah kamu ucapkan, siapa yang melamar maka dia yang akan dapat duluan.
Singkat cerita, datanglah emak-emak penghutang yang sangat galak bin cerewet yang saya, ya Allah, kalau ngutangin kok sampai segitunya. Yang mana keadaan emaknya Horas sedang sakit parah, yang mana ocehannya itu sangat memperburuk keadaan emaknya Horas, yang pada akhirnya emaknya Horas meninggal di saat itu. Sungguh tidak berberi kemanusiaan. Jangan ditiru ya teman-teman. Dan akhirnya datanglah Horas yang menyaksikan di depan mata kepalanya sendiri ketika dia baru saja sukses ingin memberitahukan kesuksesannya pada ibunya, tetapi ibunya telah pergi dahuluan sebelum menyaksikan keberhasilannya. Sungguh cerita yang sangat menyedihkan. Singkat cerita, Horas dan Nauli pun bertemu. Dan Nauli berkata, "Di mana saja kamu selama ini? Selama 4 tahun tidak mengabari saya. SMS tidak, telepon pun tidak." Tetapi Horas dengan santainya menjawab, "Selama ini saya ini belajar, mengejar cita-cita saya menjadi seorang anggota Polri." Ya jelas dong, di asrama kamu kira bisa santai, bisa main HP sepuasnya. Jangankan main HP, jangankan hubungin kamu, ngubungin emaknya aja sebulan sekali pun belum tentu. Wadaw, sungguh wanita yang tidak tahu diri. Sudah Horas, tinggalkan saja. Masih banyak mbak perawat dan bidan yang menunggu kamu di depan sana. Akhirnya Nauli dan Gom-Gom pun menikah, dan di sini adalah momen yang menurut saya sangat menyedihkan, yang mana selama 4 tahun bahkan lebih mereka menjalin hubungan, tetapi pada akhirnya Gom-Gom lah yang memenangkan hati Nauli. Cerita, Horas pun kini bertugas di Polda Sumatera Utara dan dia mendapatkan tugas untuk menangkap seorang pengedar narkoba kelas kakap yang ternyata dia adalah Lambok, teman perjuangannya sendiri. Yang hal ini tentu membuat hati Horas menjadi sangat bimbang. Di hari penangkapan pertama, nampak Horas dan kawan-kawan polisinya berusaha menangkap komplotan Lambok dan teman-temannya. Di sini terjadi kejar-kejaran yang sangat dramatis, yang mana di sini Horas hampir saja menangkap Lambok, tetapi karena keteguhan hatinya mulai bimbang, maka dia terpaksa melepaskan Lambok, dan hal itu dilihat oleh rekannya sama polisi dan dilaporkan kepada atasannya, yang menyebabkan Horas dimarahi oleh atasannya tersebut. Singkat cerita, di pengejaran yang kedua, akhirnya terjadilah duel antara dua sahabat yang beda haluan, yaitu antara Lambok dan Horas, di mana di sini mereka saling adu senjata, yang pada akhirnya mereka secara jantan meletakkan senjatanya dan main adu pukul. Namun pada saat Lambok kalah, akhirnya Lambok bermain curang dan menodongkan senjata kepada Horas. Tetapi temannya Horas sangat sigap dan langsung menembak Lambok hingga tersungkur, dan akhirnya Lambok pun tewas. Di dunia ini tidak ada yang abu-abu, ada hitam dan putih. Kehilangan ibunda tercinta, kekasih, bahkan sahabat bukan hal yang mudah, tapi hidup harus berlanjut. Sebab jalan ini yang telah aku pilih, maka harus kuselesaikan apa yang telah kumulai. Horas. Menurut saya film ini digarap dengan cukup baik, walau pada adegan-adegan film seperti pada saat bertarung mungkin adegannya kurang dramatis atau kurang keren gitu kan, nggak seperti Iko Uwais. Ya wajar saja, mereka memang latar belakangnya bukan seorang pemain film, memang mereka anggota Polri semua beberapa, tetapi sudah cukup baik. Lanjutkan terus karya anak bangsa yang seperti ini.